Karena sekarang tuh serba online, dari kuliah online, kerja online, sekolah online. Untuk pacaran ya mungkin udah lama sih, LDR kan online. Long distance adalah long distance class atau kelas dari jarak jauh. Long distance adalah serangkaian acara yang dibuat oleh panitia Finkas. Jadi long distance itu semacam kegiatan diskusi online. Wadah untuk menyatukan individu yang jauh menjadi dekat. Kelas kecil yang isinya materi-materi bermanfaat yang nggak diajarin sama perkuliahan, sama pembelajaran SMA itu nggak ada. Kita bisa menambah apapun itu, entah pengalaman, entah pengetahuan, ataupun korelasi mungkin. Untuk menambah kapasitas manusia dong. Maju, berkembang bersama-sama. Biar bisa membuat gabut lo semua produktif. Untuk kalian, biar kalian gak gabut, karena ini sangat bermanfaat, berfaedah, sangat memberikan ilmu. Acara ini diadakan untuk mengisi akhir pekan kalian dengan belajar seputar self development tadi. Terus kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi setelah pandemi ini. Diharapkannya sih gitu. Ilmu, keluarga, keberkahan. Kalian bisa dapat teman, bisa juga dapat ilmu seputar self development. Bisa dapet pengalaman pastinya. Empati sih ilmu, tapi kalau udah dapet pacar ya bagus. Pertama awal itu kita bisa pengenalan dulu, bagaimana kita berkenalan dengan sesama peserta organistas. Jadi nanti akan ada video-video menarik. Terus ada sesi diskusi, terus ada Sesi materi, ada juga game, games. Tapi yang paling seru sih game. ya setelah berapa kan kita capek kan. Terus ada giveaway-nya. Jangan lupa ikut giveaway-nya. Semuanya boleh pastinya. Terserah lu mau ngajak kakek lu, mau ngajak nenek lu, ayah ibu lu, keluarga lu, pacar lu, semuanya. Anak-anak SMA, SMK, MA, sederajat, anak-anak kuliah, anak-anak institut, anak-anak universitas, anak-anak perguruan tinggi, semuanya. Adik, kakak, dulur-dulur semuanya. Ini untuk umum. Kakekmu kamu ajak boleh, anakmu kamu ajak boleh, siapapun, mahasiswa, siswa, semuanya kamu ajakin semua untuk ikut long distance. Dari pelajar, calon mahasiswa, Semua pelajar Indonesia. Semua orang bisa ngikut gitu loh. Tapi harus mendaftar, masuk grup, terus masuk deh. Jangan lupa untuk mendaftar ya. karena acaranya asyik dan juga kita bisa belajar banyak seputar self development. Tentu harus daftar, karena kalau nggak daftar, kamu akan kehilangan kesempatan emas yang itu hanya ada satu kali seumur hidup. Karena gabut pastinya nggak. Karena dijamin seru dan bermanfaat. Ingat, manfaat bro. Karena acara ini gratis, jadi kalian harus daftar. Kalau nggak gratis, harus daftar juga, harus intinya. Universitas tidak dipungut biaya spesial pun, alias gratis. 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 Tes. Implementatif. Mantap. Menakjubkan. Mantul. Layak. Semangat. Yang penting di long distance akan ada banyak diskusi, dan diskusi. Diskusi terus sampai kamu pintar, ya.
Oke. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di Long Distance Class yang kali ini kita mengangkat tema profesional berorganisasi dari sebelumnya apa kabar nih teman-teman? Kabar baik dong ya harusnya, pastinya. Masih di hari-hari weekday nih, harusnya teman-teman semuanya masih pada semangat-semangat juga kan? Dan semoga teman-teman dapat mengikuti seluruh rangkaian acara ini sampai selesai. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah Cornelia Putri selaku MC. Salam kenal. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai berorganisasi di dalam dunia perkuliahan. Bagaimana sih cara membagi waktu antara organisasi dan cara tetap bisa berprestasi di akademik meskipun lagi sibuk organisasi dan lain-lain. Untuk itu sebelum memulai acara selanjutnya kita memulai dengan doa terlebih dahulu demi kelancaran acara kita bersama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing di tiada kata akhir untuk berdoa. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pinvest kita kepada Mbak Vina dipersilakan. Halo, selamat siang semuanya. Mungkin gak usah lama-lama kali ya. Aku cuma mau bilang makasih sama teman-teman semua yang udah sempetin hadir di LDS ketiga hari ini. Terus habis itu kebetulan gestarnya ini keren banget. Kia, udah nggak perlu lagi lah kalau misalkan topiknya tuh gimana caranya kita itu berorganisasi tapi juga di dunia perkuliahan kayak gitu. Terus mungkin nanti langsung disimak aja kali ya pemaparannya dari ada yang mau ditanyain tips and triknya apa kayak gimana, boleh banget nanti langsung aja kayak gitu. Terima kasih. Ke MC. Baik, terima kasih Mbak Vina atas sambutannya. Selanjutnya ada iklan nih sebentar. Buat teman-teman yang mau beli aplikasi premium, kerudung, dan kaos boleh banget dicek di Instagram fundraising yaitu di @fun.pink. Nah, pastinya teman-teman udah pada nggak sabar kan mau diskusi bareng. Udah kelihatan bakalan keren banget. Di sini kita akan dibantu oleh moderator yang akan membantu acara diskusi dengan Mas Aaron dan juga pembicara kita Mbak Nuhalina Atkia. Halo Mas Aaron. Halo. Iya, halo. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Mbak Kia ini merupakan mahasiswa informatika di Universitas 11 Maret, merupakan Menteri Riset dan Pengembangan BEM 2021, Financial Management bersama Bisan Kabinet tahun 2020, Staf Bidang Kemandirian Lembaga Himmaster UNS 2020, Volunteer UNS Mengajar 2020. Keren banget nih, kelihatan banget ya mahasiswa aktivisnya. Oke, karena mungkin teman-teman udah pada nggak sabar mau lanjut diskusi, untuk itu dipersilakan kepada Mas Aaron untuk mengambil alih acaranya. Ya, terima kasih ya kepada Dela sebagai MC dan Mbak Vina sebagai Ketua Pinvest telah membuka acara LDS ketiga kali ini. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama aku Christopher Widodo yang akan menjadi moderator pada LDS ketiga kali ini. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau di LDS ketiga ini mengusung tema keorganisasian dengan judul profesional berorganisasi dan berkuliah. Nah, pertama-tama silakan Mbak Kia sebagai pemateri untuk perkenalan singkat dulu, Mbak.
Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Kia dari Informatika 2019. Itu aja kali ya. Oke. Gimana kabarnya, Mbak? Ya, alhamdulillah baik-baik. Baik. Oke, puji Tuhan. Kalau boleh tahu, kira-kira kesibukannya Mbak Kia saat ini apa aja, Mbak? Oke, untuk kesibukan sekarang itu lagi ini sih lebih ke arah PKKMB UNS itu kan sekarang lagi emang mempersiapkan ya untuk menyambut mahasiswa baru. Terus selanjutnya ya seperti biasa dalam 1 tahun ini tuh aku sibuk di Kementerian Riset dan Pengembangan di BMF MIPA UNS gitu. Terus sekarang juga lagi mempersiapkan buat ini sih mau ada agenda di komunitas seperti itu. Oke, semangat terus, Mbak. Iya, oke. Oke, nah karena kita udah kenalan dengan pemateri kita, mungkin sekarang Mbak Kia sebagai pemateri bisa memulai sharing ilmunya dengan PPT ya, Mbak? Iya. Ya, bisa share screen. Oke, makasih udah mau share screen-nya. Teman-teman perkap ya. Oke, mungkin pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Soal Kia, gimana sih kok kamu bisa ya kayak kuliah terus sama organisasi ini itu, tapi ya itu kuliahnya ya itu kuliah tuh ya emang gak gampang gitu. Cuman organisasi ya juga ya sayang gitu kan buat dilewatkan gitu. Ketika kita menjadi mahasiswa ya terus kita nggak nyoba kegiatan, nggak nyoba organisasi yang ada di kuliah, terus kapan lagi gitu. Karena ini tuh merupakan sebuah momentum yang akhirnya hadir di kehidupan kita kayak gitu. Terus ketika ditanya, oh 2 hal ini tuh emang berbeda teman-teman, berbeda banget. Yang satu dia lebih teratur, dia lebih terjadwal. Ketika kita kuliah kan ini ya ada jadwalnya, ada waktu ketika oh kita tuh kuliah tuh jam segini gitu. Dan biasanya memang kuliah itu dari pagi ya sampai sore, udah gitu aja. Tapi kalau berorganisasi itu biasanya jarang tuh mengambil waktu pagi sampai sore karena ya memang teman-teman kita ya sama-sama kuliah gitu. Makanya kenapa aku bilang ini tuh bisa berjalan beriringan gitu. Dan ketika ditanya apakah dia tuh bisa saling mendukung, ya tentu aja jawabannya pasti bisa. Karena kalau misal kita lihat ya teman-teman yang ikut organisasi yang di luar prodi ya, kalau yang aku ikutin kan ini kan kasusnya kayak di luar prodi. Nah, situ aku tuh menemukan orang-orang dengan input yang berbeda-beda, dengan aku sendiri, aku pribadi gitu. Nah, contoh nih misal kayak aku tuh kuliah ya belajar matematika, ya belajar ngoding kayak gitu. Tapi ketika aku keluar ya aku belajar oh ternyata teman-teman di luar sana itu pahamnya tentang ini loh, ternyata beda ya sama pola pikir yang kita punya gitu. Nah, disitulah akhirnya hadir yang namanya kolaborasi seperti itu. Dan ketika kita berorganisasi itu memang apa ya, kita tuh dihadapkan dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan tujuan mereka berbeda ketika masuk organisasi gitu kan. Ketika kita kuliah ya kita bertemu orang-orang dengan minat yang sama, mereka memiliki minat yang sama dengan kita di bidang yang sama gitu. Terus juga sama-sama mengejar yang namanya akademik gitu. Masa kuliah nggak ada yang ngejar akademik sih, terus buat apa kuliahnya kan? Pasti mengejar ilmu-ilmu yang akhirnya didapatkan di bangku perkuliahan gitu. Dan tapi kalau misal kita lihat di organisasi, itu tuh kita menemukan orang-orang yang oh ternyata tuh ada loh orang yang masuk organisasi, dia tuh emang pengen cari pengalaman dan akhirnya dia emang banyak belajar, main ke sana sini gitu. Akhirnya dia mendapatkan pengalaman yang dia punya. Terus di bangku perkuliahan, di organisasi juga kita juga menemukan orang-orang yang ternyata dia tuh ternyata cuma mau cari CV loh, terus akhirnya nggak begitu aktif gitu kan, ada juga pasti. Terus ada loh dia tuh yang kocak tuh gini, aku tuh pengen ikut organisasi itu karena jaketnya bagus, itu juga ada kayak
Oke, gitu. Nah, disitulah kita dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki mindset yang berbeda, orang-orang dengan pola pikir yang berbeda, gitu. Dan ketika kita balik lagi, ketika kita tanya apakah kuliah dan organisasi itu bisa saling mendukung? Ya tentu saja bisa, karena ketika kita berorganisasi, kita tuh menemukan orang-orang yang mungkin nanti di tengah jalan sesuai dengan impian yang pengen kita raih gitu. Misal ketika di tengah jalan, oh kita pengen loh kita ngebuat PKM aku udah ada idenya nih, cuman di sini tuh idenya emang harus berkolaborasi gitu dengan fakultas yang lain gitu. Nah, dengan adanya organisasi kita tuh jadi punya kenalan di misal fakultas hukum, fakultas pertanian atau fakultas kedokteran gitu yang kiranya itu bisa sama-sama saling mendukung menuju suksesnya PKM kita gitu. Nah, ketika kita memang memutuskan kuliah dan berorganisasi ini bisa loh saling beriringan dan saling mendukung. Nah, mungkin masalah yang selanjutnya akhirnya hadir itu yaitu ketika pekerjaan yang kita punya tuh menumpuk gitu. Pekerjaan yang kita punya tuh semakin banyak, semakin menumpuk dan akhirnya kita merasa kekurangan waktu gitu. Padahal manusia itu tuh sama-sama loh punya waktu 24 jam dalam sehari. Atau kalau dalam satu pekan ya 168 jam gitu. Kita tuh manusia yang sama, hidup di bumi yang sama gitu. Nah, kalau misal ada orang yang kayaknya dia produktif banget deh. Kok aku nggak bisa ya gitu. Nah, berarti ada yang salah nih di time management kita gitu. Makanya di sini aku diminta nih buat sedikit cerita ya kan tentang mungkin pengalaman aku dalam time management gitu. Mungkin bisa di next. Nah, sebenarnya aku mulai mempraktekkan ini tuh baru-baru aja ya, karena emang kerasa banget tuh semester ini tuh kuliahnya wah gila-gilaan banget, sama terus organisasi aku juga semakin gila gitu ya kan, kayak oke, berarti ini aku butuh loh time management yang bagus. Akhirnya aku cari tahu tuh gimana sih sebenarnya time management tuh yang baik. Terus akhirnya aku menemukan loh kayak ternyata teori manajemen waktu tuh ada banyak banget. Dan akhirnya yang aku pakai itu pertama gini. Sebelum aku memulai time management aku tuh juga perlu tahu loh medan yang aku punya sekarang tuh gimana. Contoh nih kayak aktivitas keseharian aku tuh sebenarnya gimana sih polanya gitu, karena hidup kita tuh sebenarnya kan berpola ya. Nah, yang pertama aku tentuin dulu time lock-nya. Time lock di sini aku tuh ngebuatnya gini, kayak dalam satu pekan itu aku memang nggak begitu fokus buat memanajemen waktu, tapi ya udah mengalir seperti biasa gitu. Di situ aku mencatat segala aktivitas yang aku punya dalam satu pekan, termasuk dari tidur, main, belajar, ngelaprak, gitu-gitu semuanya aku masukin di situ. Termasuk scroll Instagram itu aku hitung juga waktunya. Oh kira-kira aku habis berapa ya dalam satu pekan ini, terus dalam aktivitas tertentu ini gitu. Kayak gitu. Dan di situ aku mulai mencatatnya tuh ya dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Kira-kira berapa jam sih aku tidur gitu. Terus coba nih dihitung waktu yang biasa teman-teman butuhkan buat beraktivitas. Nah, di sini tuh mungkin teman-teman apa ya? Mungkin bertanya-tanya ya kayak kenapa kita harus mencatat itu? Padahal kita kan bisa loh memperkirakan waktu-waktu yang sekiranya habis buat aktivitas tertentu. Misal kayak belajar tuh bisa loh kayaknya tuh disamain semuanya 3 jam tuh. Padahal kalau kita lihat di kenyataannya kita tuh nggak bisa loh terus-terusan bergantung sama ingatan otak kita, karena ingatan otak kita tuh terkadang terbatas gitu, apalagi dengan banyaknya tekanan yang hadir di luar diri kita gitu. Nah, makanya catat segala waktu kita next. Boleh di next ya? Nah, tolong. Oke, selanjutnya ketika aku udah mengantongi
kira-kira waktunya butuh berapa jam aja sih gitu. Nah, aku tuh mulai ngebuat to-do list pekanan. Nah, to-do list pekanan ini tuh isinya apa sih? Nah, di sini tuh coba kamu tulis target pekanan apa yang pengen kamu capai di pekan depan gitu. Biasanya aku tuh ngebuat to-do list pekanan tuh ya hari Minggu, hari dimana kita tuh libur, terus dunia-dunia luar itu terkesan lebih netral gitu kan, nggak ada tekanan gitu. Nah, ya udah di situ aku ngebuat target pekanan di situ, dan biasanya target pekanan itu sifatnya berpola. Pasti ada tuh aktivitas yang memang dia dilakukan itu rutin. Contoh kayak misal kuliah itu kan pasti rutin, setiap pekan ada, terus ngelaprak tuh pasti ada, ditulis tuh kayak ngelaprak matkul A, B, C, D gitu, ditulis semua. Terus kemudian mungkin juga kegiatan berpola yang ada di organisasi, misal kayak kalau di aku berarti rapat kementerian nih, rapat kementerian tuh pasti ada setiap pekannya gitu. Untuk selanjutnya di target to-do list pekanan ini kita tuh perlu loh buat memperkirakan kira-kira pekan depan itu kita tuh hektik event apa sih gitu. Contoh ya kayak kita lagi ada UAS nih, berarti kita lagi emang harus fokus di bagian akademik loh, berarti kita harus memperbanyak porsi belajar, berarti kita harus memperbanyak menambahkan to-do list, belajar matkul ini, belajar matkul itu. Dan ketika kita contoh nih kayak teman-teman kan ini lagi hektik-hektiknya Pinkfest ya, berarti ya coba ditulis kayak mungkin Pinkfest itu ya menyita waktu di bagian berarti aku harus rapat loh sama divisi ini. Terus mungkin nanti ada loh rapat sama collab sama divisi yang lain, divisi yang ini, divisi itu. Terus ada juga rapat bersama bareng-bareng gitu. Nah, itu coba ditulis di situ. Gitu. Terus untuk selanjutnya coba juga ditulis target yang memang itu tuh udah dipasang dari pribadi kalian sendiri. Misal kayak kamu punya target tahunan, kamu punya target bulanan. Misalnya di bulan ini simpel kayak aduh aku pengen loh ini buat baca buku ini. Oh, ternyata totalnya 400 halaman. Ya udah coba dibagi tuh setiap halaman-halamannya itu ke dalam pekan-pekan yang emang udah kamu punya di situ gitu. Jadi di situ kita tulis, kita uraikan lagi target-target yang target besar yang emang udah kita pasang sejak dulu gitu. Mungkin bisa di next. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, tentu kan kita hidup di dunia ini kan nggak sendiri ya. Pasti kita bersinggungan dengan orang lain, kita pasti bertemu dengan orang lain, kita perlu bekerja sama dengan orang lain ya. Pasti bakal banyak tuh janji-janji temu yang emang harus ada gitu. Nah, biasanya janji bertemu itu sifatnya kan lebih ke pakem ya, dia tuh lebih waktunya tuh lebih pasti gitu. Kenapa aku bilang pasti ya karena ketika kita memutuskan untuk bertemu dengan orang lain itu tuh berarti kita menggabungkan time management orang itu dengan time management milik kita. Berarti kita menyamakan aktivitas kita di satu range waktu tertentu gitu. Gitu. Dan di sini kalau misal teman-teman udah ngebuat janji temu tuh jangan sampai lupa juga, jangan sampai ketika kita udah berjanji sama orang lain terus kita lupa dan kita memasukkan agenda kita yang lain ke dalam range waktu itu, kan kita justru malah lebih ke merugikan orang lain gitu ya, karena ya terkesan tidak profesional aja sih gitu. Dan selanjutnya ketika kita mulai membuat janji bertemu dengan orang lain, itu tuh juga perlu difilter, jangan semuanya kayak semua ajakan itu kita terima gitu. Perlu juga difilter, terus ditentukan juga prioritasnya kayak gimana. Nah, selanjutnya ketika kita udah itu semua hal yang kita perlukan, waktu yang kira-kira dibutuhkan, terus tadi janji bertemu lain, mana nih? Terus kita udah ngebuat to-do list jadwal bukan to-do list sih, kayak to-do list jadwal di pekan itu tuh kita mau ngapain aja gitu. Selanjutnya ya jangan lupa buat ngebuat jadwal pekanan jadwal harian gitu.
Nah, di sini jadwalnya tuh lebih bersifat ke harian. Jadi dalam satu hari kamu tuh mau ngapain aja. Nah, ngapain aja itu didasarkan pada to-do list yang udah kita buat. Jadi to-do list yang kita buat itu coba dibagi itu ke dalam 7 hari yang kita punya. Tuh. Nah, kalau saran dari aku, to-do list pekanan itu coba dibagi itu dipadatkan di 5 hari. Jadi nanti ketika ternyata ada to-do list yang memang kita nggak tercapai di pekan itu, ya akhirnya kita bisa membackup itu di hari Sabtu atau Minggunya gitu. Dan kemudian juga jangan lupa buat nambahin janji temu dengan orang lain. Dan di sini tuh janji temu tuh kalau bisa ditandain merah ya, maksudnya jangan sampai ini tuh diganggu acara-acara yang lain gitu. Lagi. Nah, itu. Ketika kita membuat jadwal harian, itu tuh juga perlu tuh dimasukkan jadwal ketika kita istirahat. Kenapa sih kita harus masukin istirahat? Lah, istirahat mah tinggal istirahat aja ya kan. Tapi kalau yang aku alamin dan ternyata memang emang kebanyakan orang tuh lebih sadar, oh ketika aku istirahat ya berarti aku harus istirahat bener-bener. Artinya aku nggak perlu loh mikirin buat agenda-agenda selanjutnya gitu. Nggak perlu loh mikirin buat mempersiapkan agenda-agenda selanjutnya karena ya waktu di jam range itu tuh ya waktunya kamu istirahat, terserah teman-teman tuh mau istirahatnya gimana. Ada yang istirahatnya main game atau istirahatnya dengerin musik atau jalan-jalan atau ya sekedar ngobrol sama teman-teman gitu. Nah itu tuh coba dimasukin di situ. Ya gitu. Mungkin di next. Dan jangan lupa buat selalu melakukan ritual pagi yang sama. Kenapa ritual pagi? Karena di pagi hari itu tuh kita jauh dari sinyal-sinyal atau jauh dari tekanan-tekanan atau jauh dari ya hal-hal yang kira-kira mengganggu diri kita gitu. Karena pagi itu adalah milik kamu gitu. Kamu nggak bakal nggak bakal dapat banyak tekanan di pagi hari biasanya kayak gitu. Nah, lantas dan itu tuh emang berasal dari kamu gitu. Contoh, misal aku kalau pagi harus bangun pagi, terus ibadah, terus olahraga, terus mungkin ngeteh gitu, menghangatkan diri ya kan, atau enggak langsung terus mandi atau enggak bersih-bersih kamar gitu. Nah, coba lakukan hal-hal positif yang itu bisa memberikan. Nah, kenapa aku bilang ritual pagi itu penting? Ya karena balik lagi ke tadi, biar kita tuh mempersiapkan diri kita, oh kita tuh ready loh buat menghadapi hari ke depan gitu, buat menghadapi satu hari ke depan gitu. Nah gitu, terus aku juga pernah punya kayak pengalaman gitu kan, ketika aku bangun kesiangan dan aku melewatkan ritual pagi aku, ya memang dalam satu hari itu aku bakal kacau gitu, baik dari emosinya, baik dari waktunya, kacau semuanya gitu. Ya gitu kalau dari aku. Terus juga kalau pagi itu lebih ke arah kita tuh nyiapin diri kita, nyiapin fisik kita buat siap bertemu dengan orang lain, siap bertemu dengan aktivitas-aktivitas yang dijibun, siap bertemu dengan list-list tugas yang nantinya bakal muncul gitu kan. Gitu. Misalkan kita udah stabil untuk menghadapi hal-hal itu. Mungkin bisa di next. Oke. Habis itu di akhir hari jangan lupa buat merefleksikan diri. How's your day gitu. Coba lihat lagi hari-hari kamu dari awal bangun tidur terus sampai tidur lagi, itu kira-kira gimana ya, kira-kira time management yang udah kamu lakuin tuh gimana sih, ada nggak sih yang itu tuh di luar target, atau ada nggak sih target kita tuh yang belum tercapai gitu. Contoh misal, oh aku hari ini tuh harus loh belajar ini, tapi ternyata karena banyak banget
hal-hal yang di luar dugaan terus akhirnya mengacaukan belajar aku, ya oke, berarti belajar aku hari itu harus diganti di hari yang lain gitu, atau besok, atau mungkin Sabtu atau Minggunya gitu. Dan di akhir itu coba jangan lupa buat berdamai dengan diri sendiri atau orang lain. Kan ketika kita bertemu dengan orang lain, kita kadang suka ya kayak membandingkan, kok dia keren banget ya, kok aku masih kayak gini-gini aja gitu. Nah, coba jangan kayak gitu, tapi mulai tuh buat berdamai, buat oke, nggak apa-apa Loki, kamu tuh udah melakukan yang terbaik yang kamu bisa di hari itu, nggak apa-apa, semua orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu, coba dimaafkan gitu. Jadi kamu terus coba diingat-ingat lagi ketika di hari itu kamu tuh bertemu dengan siapa, terus obrolan apa yang akhirnya kamu angkat di situ, terus ada nggak sih kata-kata yang kira-kira itu tuh melukai hati gitu. Nah, coba dicatat kira-kira orang-orang mana aja sih yang perlu kamu mintai maaf keesokan harinya gitu. Nah, terus ketika ada yang emang kamu merasa sakit hati di hari itu, coba buat berdamai dengan orang itu, coba dimaafin duluan gitu. Dan kalau misal ternyata emang masalah dengan orang lain itu memang harus diselesaikan dengan kekeluargaan atau diselesaikan dengan ya suatu action gitu, ya coba di planning lagi, oh berarti aku harus menyelesaikan masalah ini dengan orang ini kayak gitu. Itu coba jangan lupa buat dicatat kayak gitu. Dan ini santai ya, kayak refleksi diri tuh bisa kamu sambil dengerin lagu, sambil ngelakuin aktivitas apapun gitu, santai gitu. Cuman ya refleksi hari itu ya jangan sampai terlewat aja sih gitu, karena kita tuh juga perlu loh ada waktu buat mempersiapkan hari esok gitu. Oke, next. Oh ya, terus di How Was Your Day itu juga kamu juga harus nyiapin kayak gimana sih kamu hari itu dan gimana sih kamu mempersiapkan diri kamu keesokan harinya. Ibarat kata kayak kamu tuh tidur nggak ada beban lagi gitu loh, nggak ada beban yang harus dipikirkan. Oke, bisa di next. Oke, nah untuk selanjutnya ketika ditanya, loh ini tiba-tiba di tengah jalan kayak ada yang, Ki ayo ke sini, ayo ini, kayak tiba-tiba ada permintaan datang di tengah jalan gitu kan, kayak tiba-tiba ada masalah muncul, oke harus nyelesain masalah itu ya. Ya coba dibandingin lagi di jadwal kalian, di jadwal kita, kira-kira di jadwal ini tuh kita ngapain sih? Apakah kita tuh lebih santai ataukah kita memang ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan dalam range waktu itu gitu. Nah, coba dibandingkan gitu skala prioritasnya. Apakah mereka tuh penting mendesak, penting tidak mendesak, atau penting tidak mendesak, atau tidak penting tidak mendesak gitu. Karena beda-beda ya. Dan itu juga disesuaikan. Tergantung ini balik lagi kayak ya improvisasi teman-teman aja gitu. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, ketika ternyata kita tuh merencanakan sesuatu, tapi kita nggak punya apa ya, kayak landasan yang sangat apa ya, yang menjadi acuan gitu. Kita membuat rencana kayak tadi, misal kita melewatkan tuh yang namanya ngebuat time log. Ya mungkin bisa teman-teman merencanakan, cuman nanti di realitanya kadang tuh nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, ya nggak sih? Gitu. Nah, ketika kita gagal merencanakan, secara nggak langsung kita juga merencanakan sebuah kegagalan gitu. Jadi jangan sampai ketika kita merencanakan, udah capek-capek ngerencanain, tapi ternyata di lapangan tuh nggak sesuai ekspektasi gitu. Tuh. Nah, mungkin ya memang kadang hidup tuh emang nggak sesuai ekspektasi ya, cuman kayak ya sebisa mungkin rencana-rencana yang minimal itu menyangkut pribadi diri kita itu ya dilakukan dengan benar dan disesuaikan dengan memang kebutuhan kita gitu. Misal kayak kita butuh loh yang namanya istirahat, kita butuh loh yang namanya ini. Oh ternyata waktu istirahat kita ternyata butuh lebih panjang tuh. Nah itu kan kayak ya mengganggu aktivitas kita yang lain gitu. Tuh. Bisa di next. Nah, untuk yang terakhir mungkin ini ada pesan dari Paul J. Meyer gitu ya.
produktivitas tuh bukanlah sebuah kebetulan. Ia tuh merupakan hasil dari berkomitmen pada keunggulan, perencanaan yang cermat, dan usaha yang terfokus. Gitu. Mungkin itu cerita-cerita dari aku. Mungkin teman-teman bisa compare gitu kan pengalaman time management teman-teman. Terus ya bisa kayak, oh Mbak Kia ini tuh kayaknya nggak sesuai deh dengan ini. Kalau aku tuh kayak gini gitu. Coba aja kasih tahu ke aku gitu. Mungkin aku juga bisa belajar dari kalian ya kan. Tuh, mungkin aku serahin lagi ke Aaron. Silakan. Ya lo udah. Ya Mbak, makasih Mbak, materinya keren banget Mbak. Oke, kalau ada teman-teman yang mau tanya soal sesuatu gitu bisa langsung tulis di kolom chat ataupun on mic langsung juga bisa. Silakan. Oke, selagi menunggu pertanyaan dari teman-teman ya, aku ada pertanyaan buat Mbak Kia duluan nih. Jadi kalau misal udah ngerasa capek atau bahkan bosen gitu, gimana Mbak cara ngatasinnya Mbak? Baik dalam bidang akademik maupun organisasi. Oke, ya kalau ya kalau misal bosen, coba aja direncanakan gitu. Kira-kira aku mau bosen tuh sampai kapan gitu. Jangan sampai kita tuh bosen tuh kelamaan atau enggak kita bosen kayak ntar lama-lama bosen ntar jadi malas gitu. Nah kalau dari aku sendiri ya kalau bosen ya coba buat ya main gitu terus dinikmatin kebosanannya terus ketika pengen tidur ya udah tidur aja seharian gitu nggak apa-apa nanti kita bisa reschedule lagi time management yang kita udah bangun gitu kayak gitu sih kalau aku bosan terus kalau bosan tuh juga kadang disesuaikan lagi balik lagi ke teman-teman kayak aku kalau bosan tuh kayaknya perlu main game loh aku perlu loh ketemu orang aku perlu loh kayak cerita-cerita aku perlu loh kayak curhat ke orang lain gitu atau enggak mungkin bisa jalan-jalan gitu berekreasi sama keluarga gitu bisa direncanakan gitu tuh ya siapa sih manusia yang nggak pernah bosan ya nggak sih Iya Mbak. Oke Mbak, makasih Mbak. iya sama-sama. Teman-teman yang mau tanya langsung aja boleh chat di kolom chat ataupun on mic langsung boleh. Iya merencanakan bosan masa nggak direncanain ya maksudnya dikira-kira aja sih bosannya tuh nanti berapa lama gitu bakalan ketika kira-kira kita lagi emang aduh capek banget lah ya udah seharian tuh nanti kita coba di coba kita mundur dulu gitu kan tapi jangan lupa kalau misal kita mau istirahat atau gimana jangan lupa buat kasih tahu ke teman-teman kita kalau misal kita tuh butuh loh istirahat kayak gini dari jam segini dari hari ini sampai hari ini itu juga jangan lupa dikasih tahu kayak ternyata aku tuh ada singgungan loh di kementerian ini. Berarti aku juga harus kasih tahu dong ke menteri aku kalau aku minta izin dong nanti buat off dulu segini dari jam segini sampai jam segini atau enggak dari hari ini sampai hari ini gitu. Coba dikomunikasiin aja. Ya pasti bakal diterima kok. Biasanya sih diterima karena pasti paham dong orang-orang dan ya gitu sih kalau organisasi kan ketemu sama orang banyak. Jangan sampai dengan kehadiran kita tuh malah merugikan gitu, malah kayak kesannya ini kalau misal kerjanya mau diambil alih kan gak enak juga ya lah kok orangnya ngilang gitu. Nanti kalau diambil alih ternyata udah dikerjain kan gak enak juga tuh. Gitu. Makanya dikomunikasikan. Gitu. Ya ampun Chris, tanya aja Chris. Oke, aku masuk ya. Mungkin aku mau nanya juga nih sama Kia ya. Mungkin ini pertanyaannya mungkin ada beberapa yang merasa seperti itu juga dan
Mungkin aku mau nanya ini nih, gimana sih caranya ngatur itu ya, kayak misal kalau misalkan ada tekanan nih dari beberapa divisi. Em, jadi ketika kita bekerja kan divisi kita itu bersinggungan dengan divisi lain gitu. Dan misalkan ada beberapa timeline ada yang keluar dari jadwal sehingga memberatkan divisi kita gitu, terutama sebagai apa ya? Sebagai pemegang apa ya? Pemegang penanggung jawab lah dari divisi itu. Itu tuh gimana sih Ki gitu? Cara kita ngatur tekanannya, cara kita ngatur stresnya gitu sih. Ini kayaknya pengalaman fresh banget ya. Ya, kalau misal kayak gitu, ya tetap balik lagi sih dikomunikasiin. Ketika kita emang bersinggungan sama divisi yang lain, coba di situ tuh bangun diskusi gitu, bangun kayak divisi Krisna coba dibangun buat komunikasi. Oh, kita tuh sebenarnya udah melakukan proses ini loh, ini. Terus juga sama divisi yang lain udah melakukan proses ini loh, ini. Jadi keduanya tuh biar sama-sama paham gitu ketika oh ternyata nggak cuma divisi aku aja loh yang capek, ternyata divisi yang lain juga ada loh kerjaan yang ternyata kayaknya lebih berat deh gitu. Nah, itu mungkin ya bisa dikomunikasiin aja kayak oh ternyata mungkin ini di divisi ini tuh lagi belum bisa loh buat belum bisa loh buat berdiskusi karena memang lagi masa-masanya padat gitu. Nah, itu mungkin bisa diomongin dan kalau bisa sih ketika kita ngebahas sesuatu gitu jangan lupa buat selalu melibatkan orang-orang di luar kita gitu. Kalau dari aku gitu sih, kayak ya udah gitu, coba dikomunikasiin aja. Terus memang kadang kan emang ketika kita ngebuat suatu event dan ada hal-hal yang membuat itu tuh mundur, ya memang wajar. Namanya juga Indonesia dan namanya juga manusia ya kan gitu. Mungkin dengan apa ya, dengan molor-molornya itu tuh jadi kayak bisa buat perkiraan ke depan juga. Oh ternyata timeline ini tuh kecepatan atau terlalu padat atau terlalu berat untuk ke depannya. Dan nanti mungkin bisa disesuaikan lagi gitu. Kalau dari aku, Chris. Mungkin kamu punya cara lain gitu, boleh. Mohon maaf nih nggak bisa on cam. Tapi emang bener sih yang dibilang Kia, kayak sering-sering kayak sharing sama orang-orang karena itu juga bisa ngebantu meregangkan tekanan yang ada gitu. Terus kayak mungkin kayak cerita-cerita juga dengan divisi yang berseberangan, mungkin itu bisa membuat ibaratnya membuat mengerti juga gitu loh kalau misalkan divisi kita tuh lagi gimana. Bener sih yang Kia bilang. Mantap Kia, semangat Kia. Oke, sama-sama. Semangat, Chris. Oi. Ya teman yang mau ada pertanyaan silahkan tanya langsung aja, gak usah malu-malu. Aku dong, aku. Aduh, aku takut. Enggak dong. Enggak, aku mau nanya aja. Aku mau nanya, mungkin ngelanjutin yang tadi udah dibahas kayak tentang timeline mundur kayak gitu. Nah kan kalau misalkan balada kita kalau organisasi itu biasanya di tengah-tengah itu bakalan ada yang ngerasa capek kayak gitu kan. Terus ya ada beberapa yang memutusin buat istirahat sebentar kayak ngilang dan padahal dari ngilangnya mereka yang tanpa kabar itu kadang ada beberapa tanggung jawab tuh yang jadi terbengkalai terus jadi timeline mundur kayak gitu kan. Nah terus kan Kia kan kebetulan juga koor terus jadi menteri kayak gitu, berarti kan punya teman-temannya staff yang mesti dirangkul kayak gitu. Nah gimana caranya
gimana ya, kayak kamu tuh eh, nggak panik pas timeline mundur. Biasanya kan kalau misalkan kita lagi nyiapin event gitu kan, ya kita berusaha buat disiplin sama timeline yang udah kita buat kayak gitu kan. Dan kadang tuh aku tuh tipe yang kalau ada yang ngilang gitu terus kayak jadi mundur gitu, suka panik sendiri gitu loh. Terus kadang juga bingung mesti kayak gimana nge-treat teman-teman yang lain kayak gitu. Terus ya itu sih palingan. Terus kadang kan kita juga suka ngerasa capek tapi yang lain ngilang, tapi kita sendiri tuh sebenarnya nggak boleh ngilang gitu loh. Paham nggak sih? Aku bingung. Ya kayak gitu dah. Ya mungkin dia boleh bantu memecahkan keresahan ini. Makasih Kia. Ya. Oke, mungkin pertama ya ketika kita memang diposisikan, kan itu diposisikan sebagai orang yang memegang kebijakan, orang yang istilahnya ya memang bertanggung jawab gitu untuk membangun lingkungan tim yang baik, yang solid. Berarti ya memang kita memang sudah dipercaya gitu untuk bisa membangun suasana atau lingkungan yang diharapkan gitu. Ya memang ketika kita menjadi pemimpin itu tuh ya orang-orang yang memang tidurnya lebih sedikit, orang-orang yang memang keahliannya tuh lebih sering dipercaya gitu. Ketika oh ternyata ada yang hilang, ya coba nanti kita diskusi gitu sama, mungkin ketika kita sedang kebingungan, jangan lupa buat kayak tanya gitu ke orang-orang yang sekiranya kita percaya untuk memberikan kita nasihat ketika mungkin in case ini kan mungkin Pinkfest ya, contoh mungkin Pinkfest ternyata kayak gitu, atau enggak ketika aku ya ini PKKMB ternyata ada yang kayak gitu, ya oke, aku berarti harus konsultasi dong sama teman-teman yang lain, misal kabit-kabit yang lain, atau misal konsultasi sama ketua aku atau wakil ketua aku kayak gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika ada yang hilang itu tuh coba dicari dulu, coba dicari tahu dulu. Jangan sampai kita tuh terkesan kayak membiarkan gitu, karena itu kan memang sudah ibarat kata udah diminta buat berkomitmen gitu di sini gitu. Terus lagi mungkin ketika kita ternyata panik ya, dan kita posisi itu sedang sebagai seorang pemimpin, ya usahakan jangan memunculkan kepanikan itu. Misal kita sedang ada bermasalah dengan staf-staf kita, atau misal dengan rekan-rekan kerja kita, ya jangan sampai itu tuh masalah keluar gitu dari kalian. Misal kayak mungkin aku selek sama Krisna ya jangan sampai staf-stafnya Krisna tuh tahu kalau aku selek sama Krisna gitu. Terus ketika aku panik, ya jangan sampai aku memperlihatkan kepanikan itu kepada bawahan aku. Nanti karena kalau misal terlihat aku panik, ya pasti nanti bawah-bawahnya lebih panik lagi ya kan gitu. Jadi sebisa mungkin untuk membangun lingkungan keluarga yang suportif gitu. Terus jangan lupa juga ketika kita berada di sebuah event itu kan kita nggak dibayar ya, istilahnya kita tuh nggak dibayar gitu loh. Jadi kayak ya coba sebagai pemimpin tuh memahami staff-staffnya tuh kira-kira mereka tuh join kepanitiaan ini atau join organisasi ini tuh buat apa sih gitu. Coba dicari tahu bener-bener kayak oh ternyata dia tuh orangnya pengen cari relasi loh. Mungkin ketika dia ngilang tuh dia merasa kayak aduh kok aku nggak dapet relasi ya, kayaknya aku mundur aja deh gitu. Mungkin karena itu dia belum dapet relasi. Nah sebagai pemimpin coba untuk menjembatani hal itu. Misal ketika kamu butuh relasi, oh oke, kamu butuh relasi sama orang ini, misal relasi sama mungkin yang memang satu minat dengan dia, ya coba bangun kayak coba kenalin gitu, aku punya kenalan ini loh, coba kamu ngobrol sama dia gitu, kayak ya udah main-main aja gitu, secara online atau offline, ya online aja sih karena ini lagi pandemi juga kan gitu. Ya coba aja ajak ngobrol gitu, ya seenggaknya dia tuh punya rasa kayak oh aku tuh ini loh, aku tuh ternyata pendapat aku tuh penting di sini, oh ternyata keinginan aku tuh terpenuhi gitu di dalam ekosistem ini, di dalam lingkungan ini gitu. Misal contoh juga ada yang dia tuh emang ya udah pengen cari CV doang gitu,
ya kalau pengen cari CV doang, ya perlu dijelaskan ketika kamu pengen cari CV, ketika kamu pengen cari CV ya memang harus profesional gitu di sini gitu. Nah, ketika dia endingnya nggak profesional, coba buat dikasih tahu. Nanti kalau misal kamu akhirnya keluar dari kapal ini, gimana gitu. Nah, nanti kan dia pasti merasa kayak kehilangan, oh nanti aku nggak dapet CV dong, nggak dapet CV ini, nggak dapet kayak aku nggak dapet apa ya, kayak title buat ternyata aku udah pernah ikut lo kepanitiaan ini gitu. Nah, coba buat dicari tahu itu gitu. Mungkin apa lagi ya? Gitu sih mungkin kalau dari aku. Mungkin bisa dibandingin ya kalau Vina ternyata nemu itu tuh nggak bisa diterapin di sini gitu. Nah, itu coba bilang. Oke, Kia, makasih. Sebenarnya ya aku juga masih nyari-nyari cara yang baik dan benar dan tidak terlalu gegabah ya buat ngadepin yang kayak gitu. Mungkin nanti dari saran dari Kia boleh banget aku implementasiin. Kasih Kia. Ya tadi muter-muter nggak sih? Kamu tanya apa, aku jawab apa? Enggak sih. Ya. Oke teman-teman, kira-kira satu pertanyaan lagi ya. Habis itu kita akhiri sesi diskusi ini. Silakan yang mau tanya, yuk. Aku dong, boleh nggak? Boleh. Silakan, Mas. Oke. Suaraku masuk nggak? Masuk. Sorry, ini dari yang pasti tadi aku nggak bermasalah. Jadi gini, mungkin mau aku tanya sama Kia. Kan misalnya kita kan ada masuk organisasi itu kan kayak punya tujuan masing-masing lah. Misalnya kita punya tujuan A, B, C atau sampai Z lah. Dan mungkin misalnya kita masuk organisasi satu, tujuannya kita itu A atau B, A dan B. Baru mungkin di dalam berjalannya kita di organisasi satu ini mungkin tujuan kita udah tercapai itu. Padahal tapi masa kepengurusan itu masih kayak ya bilangnya setengah atau seperempat lagi. Nah, jadi mungkin biasanya kayak kayak karena udah nggak ada tujuan lagi, jadi kehilangan motivasi gitu. Dari yang mau kutanyakan tuh dari Kia tuh apa sih tipsnya supaya kayak ya memanfaatkan waktu sisa ini, kan tujuan kita udah tercapai nih di organisasi ini, tapi masih ada sisa waktu yang masih banyak lah, bisa kita katakan kayak misalnya setengah atau seperempat gitu. Gimana sih cara ya memanfaatkan waktu dengan baik ya biar nggak sia-sia gitu loh. Terima kasih. Oke. Ini aku langsung ya jawab. Nah, kalau misal kayak gitu ya, berarti kayak ibarat kata tujuan kita tuh udah tercapai, tapi ternyata masih ada waktu sisa gitu ya. Kita lihat lagi tugas kita di organisasi tersebut itu udah tercapai belum. Mungkin tujuan kita itu udah tercapai ya, tapi tujuan organisasi itu juga kadang belum gitu loh. Jadi ya coba disesuaikan. Terus kalau misal ternyata tujuan organisasinya belum tercapai, ya udah digenjot lagi aja buat melaksanakan hal itu gitu. Terus mungkin kalau misal tujuan kamu udah tercapai, ya berarti buat aja itu organisasinya sebagai tempat kamu tuh main, tempat kamu tuh cerita, tempat kamu tuh kayak ya cerita, terus main, terus apalagi ya? Ya gitu, maksudnya coba buat kenal lebih dekat dengan teman-teman satu tim kamu gitu. Lebih ke gitu-gitu aja sih, kayak ya udah dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai meskipun ini aku udah kelar loh, tapi ternyata waktunya masih sisa gitu. Jangan sampai ya udah kelar terus ngilang gitu, padahal itu belum kelar gitu. Nah, mungkin kalau misal ini balik lagi ke event ya, itu tuh memang ya ada beberapa divisi yang dia tuh berjalannya di awal, ada yang berjalannya di tengah, ada yang berjalan di akhir, ada yang berjalannya terus sampai akhir. Nah, ketika kita berada di sebuah event, itu tuh sistemnya gini, divisi apapun kamu, itu tuh tujuannya sama, yaitu mensukseskan event tersebut gitu. Jadi kalau misal eventnya itu belum kelar, ya berarti tugas kamu tuh sebenarnya belum kelar gitu. Ketika mungkin divisi aku tuh udah kelar loh, kegiatannya ini udah kecapai semuanya,
terus udah kan, terus tinggal acaranya tinggal udah selesai, terus ternyata masih ada yang belum, ya udah coba dibantu teman-teman yang memang pekerjaannya tuh belum kelar, biar kita tuh bisa sama-sama selesai gitu loh pekerjaan ini gitu. Kita sama-sama kelar dulu event-event ini gitu. Kalau dari aku gitu sih. Dan aku yakin kalau misal kita tetap membangun kekeluargaan di dalam event meskipun udah kelar, itu tuh bakal manfaatnya tuh terus-terusan gitu. Misal kayak berawal dari event tuh aku jadi kenal loh sama Erikson misal. Oh dari jadi kenal sama Erikson, oke berarti aku bisa dong kayak ya jadi nggak canggung gitu ketika aku pengen tanya ke Erikson tentang pelajaran atau tentang apapun itu gitu. Atau mungkin aku kayak butuh loh teman-temannya Erikson yang kenalannya Erikson yang aku tuh ternyata belum nyampe ke sana gitu relasinya. Itu bisa banget kayak dipertahankan hubungan-hubungan yang seperti itu gitu. Menjawab nggak? Kayaknya muter-muter lagi. Oke. Dapat. Kasih ya. Keren. Udah dapat pandangan baru. Mungkin bisa dicoba sih. Semangat Erikson. Oke, sepertinya udah cukup ya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sampai sini dulu aja sesi diskusi di LDS ketiga ini. Jadi poin-poin yang bisa diambil dari pemateri kita ini adalah bahwa kuliah dan organisasi itu sebenarnya bisa berjalan beriringan. Tapi kita juga harus dapat memiliki rencana dalam menyeimbangkannya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pemateri Mbak Kia. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak kepada Mbak Kia telah menjadi pemateri kita dalam LDS ketiga kali ini. Keren banget. Dan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti LDS kali ini. Saya Christopher Arem Dodo, izin undur diri, terima kasih. Kendali saya serahkan kembali ke MC. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Aron dan Mbak Kia atas diskusinya tadi yang sangat menarik dan pastinya menginspirasi. Kita jadi belajar banyak mengenai organisasi dan bagaimana cara menjalankan kehidupan berorganisasi sebagai manusia, sebagai mahasiswa. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu kepada Mbak Saron dan Mbak Kia. Nah, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, kita mau dokumentasi dulu buat teman-teman bisa on cam dulu. Yuk, yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Oke, kita mulai ya. Satu, dua. Oke, sekali lagi. Satu, dua. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelumnya kan buat Mbak Kia kalau mau ikut sesi selanjutnya boleh banget. Nah, kan kalau sebelumnya teman-teman udah diajak diskusi bareng sama Mas Aron dan Mbak Kia, sekarang kita mau refreshing dulu. Jadi selanjutnya kita akan ada sesi ice breaking bersama Mas Hilmi. Kepada Mas Hilmi dipersilakan untuk memandu acaranya. Terima kasih Dela. Halo semuanya. Jadi perkenalkan saya Hilmi. Di sini saya akan menemani untuk sesi ice breaking ya. Jadi kita habis dari mencerna informasi dan pengetahuan dari pembicara kita ya, yaitu Mbak Kia. Saatnya kita refreshing. Jadi sekarang kita mau main game
eh, kita akan main Kahoot ya. Ada yang belum tahu caranya? Jadi tinggal buka kahoot.it, nanti tinggal masukkan PIN-nya. PIN-nya sudah tertera di share screen-nya. Ayo join. Semakin cepat, semakin baik. Udah cabai nih, udah PIN-nya. Lanjut ayo. Perlu 4. Ada yang Loh. Kenapa ada saya? Ayo. Kita tunggu sampai 12. Pasti menang, sangat kalah. Ada Hansuri, ada Hehe, ada pacar Hansuri, ada apa ya? Ada itu DXKOHS. Ayo semuanya ikut. Baru 11 ini. Lanjut. Kita tunggu sampai 12.06 ya. 1 menit lagi. Ayo yang belum join bisa join. Wah, ada yang join nih, lupa nama. Gimana kita bisa lupa? Lebih 6 menit. Saatnya kita mulai ya. Tiga, dua, mulai. Poinnya double ini. Nah, Pinpas merupakan event yang diselenggarakan oleh Master. Yang penting adalah masa ikut acara Pinpas nggak tahu kepanjangannya. Harus tahu lah. Ayo. Weh, banyak yang bener ya. Masih ada yang salah ternyata. Lanjut. Peringkat pertama, Yuhi. Cukup baik pengetahuannya. Lanjut. Nah, kita coba tes
IQ dari mahasiswa ini. Katanya mahasiswa masih ada yang salah ternyata. Apakah yang paling atas masih dipimpin oleh Yuhu, lalu ada pasti menang, dan ketiga ada Hilmi. Aduh, lanjut. Gampang banget, gampang. Nah, ayo di mana? Anda tahu. Wah, yang benar 5. Tapi masih banyak yang salah. Jawabannya di Solo. Lanjut. Oh, naik ini Wong Angel. Yang pertama Wong Angel, dengan dua pacar Han Suhi. Dengan ketiga Hilmi X. Ikan apa yang stop? Masih ada yang salah, kan jadinya adalah ikan paus. Agak kurang. Masih dipimpin oleh Wong Angel. Lanjut. Nah, harus tahu ini, harus tahu. Ayo. Nah, waktunya cuma 5 detik. Masih ada yang salah. Sengaja apa gimana ini? Aduh. Gimana Mbak? Lanjut. Masih dipimpin oleh Wong Angel. Lupa namanya. Kita tes lagi mahasiswanya. Tidak diucapkan sekali, gitu. Tidak diucapkan 2 kali, malah kita. Apakah itu? Oh. Jawabannya langit, karena kalau kita 2 kali jadi langit. Nice. Masih ada yang salah tapi ya. Ada yang naik ini Mbak Vina. Sekarang cepat gambar. Jawabannya adalah relakan pergi. Relakan pergi hampir benar, tapi yang merah masih salah. Masih saja dipimpin oleh Wong Angel. Ini cerdas banget ya. Terus kedua ada sengaja kalah kenapa nomor 2. Terakhir, siapa nama moderator pada long distance 3? Apakah Babang Tampan? Terakhir bonus. Bagus banget, tidak ada yang salah. Terima kasih. Juara 3-nya yaitu Mbak Vina. Juara kedua sengaja kalah. Juara pertama teret. Benar Adnat.
Mungkin cukup sekian ya gamenya. Terima kasih untuk yang udah ikut. Saya mohon pamit undur diri. Apabila banyak salah mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Oke, makasih Helmi. Seru banget ya ice breaking-nya. Udah segar-segar lagi nih harusnya. Apalagi pertanyaannya tuh sangat-sangat menantang otak ya. Gimana nih teman-teman? Udah dapat sesi diskusi yang menarik banget dan juga menginspirasi. Terus juga udah sesi games yang seru banget. Berarti kita udah ada di ujung acara nih. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu ada notulensi dari acara hari ini akan disampaikan melalui grup WhatsApp long distance, dan teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk LDS yang selanjutnya karena masih akan ada LDS yang selanjutnya. Terus ikuti seluruh rangkaian acara menuju acara puncak kita yaitu Pink Fest. Di antaranya ada seminar, IT Venture, dan lomba-lomba yang lainnya. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung cek di Instagramnya Pinkfest yaitu @pinkfest, dan jangan lupa mengisi presensi yang sudah diberikan di room chat. Nah, berhubung kita mengucapkan terima kasih banyak untuk pembicara, moderator, dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam acara long distance yang ketiga kali ini. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya selaku MC pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di long distance